Siapa mereka yang kita pilih? Yang paling akrab dengan kriteria Nabi Muhammad. Tidak pegah lagi pegahan tu kali khilafah, minimal karakter dan kepribadiannya sama seperti, hampir mengikuti jejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Saat ada orang berkata, Ustaz, Tengku, long pemimpin, Nabi punya prajurit. Beliau pernah menjadi presiden tertinggi, Sayyidul Anam, penghulu kepalanya manusia, tidak hanya kepada umatnya, semua manusia. Disampaikan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, saat Nabi Muhammad dibangkitkan, dikumpulkan semua manusia dari masa Nabi Allah Adam sampai akhir hayat menjelang ajal, menjelang kiamat tiba, beliau Sayyidul Ummah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin di antara semuanya. Idza jumi'u, saat semua manusia itu berkumpul. Kalau pemimpin berkata saya pemimpin tidak bisa mengikuti Nabi, Nabi sudah duluan berhasil dalam memimpin kita. Ada orang yang berkata kamu pedagang, Nabi Muhammad bertijarah tidak hanya di lintas kota, tapi beliau bertijarah di lintas negara. Musafir Nabi ke negeri Syam untuk melakukan perniagaan. Beliau berhasil sehingga menikah dengan Khadijah. Kenapa? Karena beliau sangat bagus perniagaannya. Ada orang yang berkata, kamu lako Nabi Muhammad banyak istrinya dan semua istri berkata Nabi itu adil. Kami sebagai guru, Nabi Muhammad punya murid, para sahabatnya itu semua murid. Tidak ada satu sahabat pun yang mendeklarasikan bahwa Nabi Muhammad tidak bagus akhlaknya. Tidak ada sampai detik hari ini. Artinya orang syi'lun hana celah menyagitanya tak bedah orangnya takun hana perlele ikut Nabi Muhammad, karena tidak ada satu sektor kehidupan beliau yang tidak bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita nikmat yang tiada tara. Walau kita hitung dari waktu ke waktu, habis tinta yang akan kita tulis, sungguh semuanya tidak akan termaktub. Sedemikian banyak rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai manusia sudah semestinya bahwa senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita akan senantiasa berada dalam taat kepadanya sampai satu waktu menghembuskan nafas terakhir dalam kondisi husnul khatimah. Selawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan dan kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mundur ke belakang. Beliau berjuang di garda terdepan, walaupun dicabik-cabik tubuhnya, menetes darahnya, beliau rela ditukarkan dengan nyawa demi tegaknya akidah Islam, anjuran dari Allah untuk menyampaikan risalahnya Allah ke seantero dunia. Sehingga hari ini kita sudah menjadi salah satu di antara umatnya. Semoga kelak kita akan bersamanya dalam surganya Allah. Selawat dan salam marilah sama-sama, tiada henti, tiada waktu untuk kita berfikir, senantiasa kita ucapkan kepada keluarga, sahabat yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka, dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama yang dicintai. Sehingga sampai detik hari ini Islam yang disuarakan oleh Nabi dulunya berkat perjuangan dan sokongan dari para sahabatnya, keluarganya Nabi, sehingga warna Islam itu hadir dalam relung hati kita, khususnya yang berada di bawah Masjid Babul Huda yang mulia ini. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mereka sudah dimuliakan oleh Allah
walaupun dicaci, dihina, digojlok, disudutkan, didiskriminasi, namun tidak akan menurunkan elektabilitas kemuliaan mereka di hadapan Allah, karena salah satu faktornya adalah ilmu yang mereka miliki. Yang kami muliakan, imam masjid yang kita cintai, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, semoga kita berkumpul pada siang ini dengan ridha dan panggilan perintah dari Allah. Semoga satu waktu bangunan yang mulia ini akan menjadi saksi di hadapan Allah, kita dikumpulkan kembali dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang Syi'nud, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini adalah yang paling utama dan yang paling kronis adalah dekadensi moral yang terjadi terhadap para masyarakat. Tidak hanya orang tua, tidak hanya para orang-orang yang sudah dewasa, bahkan anak-anak yang berada di bangku SMP pun, yang berada di bangku SMA, bahkan perkuliahan mahasiswa, mereka melakonkan akhlak-akhlak yang tidak pernah diimplementasikan oleh Nabi dulunya saat beliau menjalankan fitrah Islam dalam kehidupannya. Bagaimana kita dipertontonkan oleh dekadensi moral para pemuda kita, khususnya yang ada di Aceh. Berapa banyak kasus-kasus yang meningkat secara prestisius. Laporan dari kawan-kawan, survei yang dilakukan, semakin hari kasus kejahatan itu makin meningkat dari waktu ke waktu, dan itu merupakan praktek tindak asusila dalam kehidupan kita. Siapa pelakunya? Kita semua. Siapa pelakunya? Anak-anak kita. Siapa pelakunya? Anak-anak bangsa yang dulunya diwariskan agama oleh para ulama, tapi hari ini mereka seolah-olah acuh tak acuh terhadap pendidikannya untuk mendalami ilmu pengetahuan agama. Sehingga hadirlah di tengah kita anak-anak yang berdiri di tengah lapangan dengan pongah agamanya, anak-anak yang berdiri di tengah lapangan dengan awam ilmunya. Apa yang terjadi? Pembulian terus meningkat secara prestisius. Sangat banyak video-video yang bertebaran di medsos. Sangat banyak video-video yang dikirimkan oleh kawan, tetangga, saudara. Apa itu Ustaz? Adanya perundungan, adanya tindak akhlak yang tercela, pemukulan tanpa ada peduli rasa iba kepada makhluk yang lainnya, sampai kedua-dua bermusuhan karena faktor yang sepele kadangkala, karena keegoannya, sehingga gada mata pandangan batin dalam kehidupannya. Ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Oh Ustaz, Tengku, mungkin di Aceh kurang terjadinya praktek akhlak yang tercela. Bukankah kita ditakutkan oleh beberapa waktu yang lalu sangat banyak anak-anak yang bergentayangan, yang mereka menakuti orang-orang yang berada di persimpangan jalan dengan komplotan begalnya, dengan komplotan geng motornya, sehingga kita yang ingin pergi, baik itu menuntut ilmu pada waktu malam, berjamaah ke masjid, dibuat hati kita riskan dan takut oleh mereka. Siapa mereka? Anak kita. Siapa mereka? Generasi kita yang sudah pongah agamanya, yang sudah minim ideologi terhadap agama yang diwariskan dulunya. Menyatakannya nguronyo paksa Nabi mituridan. Ya wajar saat kehidupan mereka mengimplementasikan karakter yang tidak senonoh. Padum bulun yang kau likut, cerita nyata dan real di lapangan. Satu malam hadir sekelompok begal, diarahkan beberapa peserta, orang-orang yang lewat, para pemuda yang lewat dari wilayah Birun ke Kota Luk Sumawe ingin main. Apa yang terjadi? Dihalau. Tiba-tiba singkat cerita korban tersebut singgah ke dayah kami An-Nahla di Batupan.
Kami interogasi, kenapa engkau rasa takut? Ustaz, kami dikejar, kami ingin dipukul, kami ingin disayat dengan pisau oleh para oknum-oknum begal, para pemuda yang tidak bertanggung jawab. Kami kembalikan kepada pihak berwajib, yaitu polsek setempat. Ditangani, akhirnya pelaku tersebut diambil, diamankan di kepolisian kita. Ini terus terjadi, bergulir di kalangan masyarakat. Pakonnya terjadi urang syiklun karena minimnya pendidikan yang disuguhkan kepada anak-anak kita. Coba tunjuk tangan, hati kita menjawab malam ini. Nah, peduli tanya ke anak. Wate malam tatanya patah kabut nak metuah. Wate malam tatanya ho kaja anak metuah. Wate malam tatanya hai metuah. Ikah mantang udep irmohlung. Saya yang memberikan jajan kepadamu, saya menanggung SPP kuliahmu, saya menanggung SPP sekolahmu, saya memberikan segala kecukupan. Malamnya uronyo dengar suyah puatra pergi ke tempat pengajian, majlis taklim atau lebih jerohlom juk udayah. Tapi sering kita lihat hari ini hamba Allah, anak-anak yang terjebak dalam komplotan tersebut adalah mereka-mereka yang tidak dipeduli dan diperhatikan oleh orang tuanya. Sudah sampai masanya kita robah hal tersebut, lebih-lebih dalam momentum maulid. Belum lagi karakter yang tercela diimplementasikan melalui lidah. Berapa banyak orangnya anak-anak mit getanya bertebaran di media sosial, baik itu TikTok, FB, Instagram, semua media platform media sosial. Apa yang mereka lakukan? Itu jut temenak. Seolah-olah wadah temenaknya kahayu, seolah-olah saat mengeluarkan statement sumpah serapah kajago. Padahal kalau kita lihat, tidak diwariskan oleh pendahulu-pendahulu, khususnya pendiri Nanggro Acehnya. Royode yang paling pedlo murung siklun maah cakap seolah-olah di kancah nasional sudah menjadi indikator pemuda bangsa Aceh lah jago temenak nyomaled. Oh Ustaz, itu menak kerau? Tidak, bukan hanya orang-orang yang sama seperti kita, sekali berulama yang dimuliakan oleh Allah mereka berani menghujatnya. Ya hitijut poh, keyah hitijut kun, ya hitijut tena, ya hitijut carut. Bahkan ulama yang karismatik sekalipun ramai-ramai dihujat oleh mereka karena berbeda pandangan. Khusus dalam kontestasi politiknya, cukup le ulama-ulama yang disudutkan. Kembali marwah kita. Hari ini bukan kita ingin berbicara masalah politik, tetapi apa yang menjadi sudut pandang kita. Nemita pemimpin-pemimpin uku, siapa mereka yang akan mengkonter hal tersebut. Benar pemimpin di wilayah katanya itijut didik anemit ipegot kebijakan-kebijakan hanjit mewet-wet anak muda yang hanabut malam. Sehingga ada orang-orang ada anak-anak yang terjebak dalam komplotan geng motor begal dengan tindakan anarkisnya ditertibkan oleh mereka. Itu yang akan kita angkat sehingga tertib wilayah Kota Luk Semawe yang mulia ini. Orangnya cukup katanya orang Syi'lun. Padahal Rasulullah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Dum Nabi genasihat dan disampaikan poin penting oleh Allah. Surah Ali Imran ayat 159 di mana Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan sebab rahmat dari Allah wahai Muhammad, lintalahum, hendaklah engkau berlaku lemah lembut bagi mereka. Ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Al-Mahalli, ay makna lintalahum ya Muhammad, ay sahalta akhlakaka id khadafuka, perbaiki, ringankan akhlakmu wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada mereka. Kenapa? Id khadafuka, karena mereka mengikuti dirimu. Dum Nabi gesampaikan nasihat li Allah Muhammad. Gata orang yang jut kepanutan, gata orang yang jerok, gata orang yang diikut, gata akan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi bagaimana ya Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum, bugot akai.
Praktekkan akhlak yang mulia, praktekkan karakter muslahat dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena mereka akan mengikuti dirimu. Yang selanjutnya lanjut li Allah Ta'ala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau merupakan pribadi yang berlaku keras, ate gata adalah ate-ate yang keruh, karakter gata adalah karakter yang hanajro, sifatmu adalah sifat yang anarkis, karaktermu adalah karakter yang bobrok, wahai Muhammad, pastilah mereka akan menjauhkan diri dari dirimu dan meninggalkan Islam. Pesan Allah kepada Nabi yang pertama, praktekkan akhlak yang mulia. Oleh yang nakul Nabi dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nabi Muhammad hadir sebenarnya bukan ingin mencerdaskan bangsa, masyarakat. Kenapa? Orang Arabnya memang orang cara. Perniagaan yang mereka lakukan diikuti sampai hari ini. Orang jahiliyah itu diklaim jahiliyah bukan karena bodohnya, tetapi jahiliyah terhadap iktikad menyembah Allah. Tidak punya akhlak, tidak punya kewibawaan, tidak punya karakter maslahah. Sehingga hadir Nabi bukan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang paling prioritas, namun apa? Liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga wajar ingat lun tun 2016 nyendum tun 2016 hadir beberapa utusan dari Indonesia, perkumpulan dai dunia. Disampaikan di sana singkat cerita, pembahasan yang paling inti adalah yang perlu kita tekankan di setiap ceramah, tausiah, nasihat, mau'idhah. Apa itu? Tentang pendidikan akhlak dan karakter. Kenapa? Pada tahun 2016 tersebut tingkatan dekadensi moral meningkat tinggi. Akhlak bobrok, akhlak tercela makin dipraktekkan. Manuronyo padum tun kaurung silun. Bukan menurun, bukan hilang, tidak sirna, tetapi makin menjadi-jadi dan makin merajalela. Maka kembali kepada fitrah kita masing-masing semuanya. Umat Islam seharusnya mengikuti Nabi Muhammad. Umat Islam menjadikan Nabi sebagai teladan panutan. Tidak boleh ada yang dua sebagai ikon ulung dalam kehidupan kita. Ada orang yang bertanya, Tengku, Nabi menyertai ikut tanya hikulot, hikuno, ketinggalan zaman. Itu pemikiran-pemikiran ingin menjauhkan kita dari kehidupan Nabi Muhammad. Dari segala sektor kehidupan Nabi, tidak ada satupun yang kita tidak bisa mencontohkannya. Saat ada orang berkata, Ustaz, Tengku, long pemimpin, Nabi punya prajurit. Beliau pernah menjadi presiden tertinggi, Sayyidul Anam, penghulu kepalanya manusia, tidak hanya kepada umatnya, semua manusia. Disampaikan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, saat Nabi Muhammad dibangkitkan, dikumpulkan semua manusia dari masa Nabi Allah Adam sampai akhir hayat menjelang ajal, menjelang kiamat tiba, beliau Sayyidul Ummah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin di antara semuanya. Idza jumi'u, saat semua manusia itu berkumpul. Kalau pemimpin berkata saya pemimpin tidak bisa mengikuti Nabi, Nabi sudah duluan berhasil dalam memimpin kita. Ada orang yang berkata kamu pedagang, Nabi Muhammad bertijarah tidak hanya di lintas kota, tapi beliau bertijarah di lintas negara. Musafir Nabi ke negeri Syam untuk melakukan perniagaan. Beliau berhasil sehingga menikah dengan Khadijah. Kenapa? Karena beliau sangat bagus perniagaannya. Ada orang yang berkata, kamu lako Nabi Muhammad banyak istrinya dan semua istri berkata Nabi itu adil. Kami sebagai guru, Nabi Muhammad punya murid, para sahabatnya itu semua murid. Tidak ada satu sahabat pun yang mendeklarasikan bahwa Nabi Muhammad tidak bagus akhlaknya. Tidak ada sampai detik hari ini. Artinya orang syi'lun hana celah menyagitanya tabudah uranyo takun hana perlele ikut Nabi Muhammad, karena tidak ada satu sektor kehidupan beliau yang tidak bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Sebagai penutup, sidro tokoh yang bernama Michael Hart
Beliau merupakan orang ahli ilmuwan dari barat, dari Eropa, tidak berKTP-kan Islam, menghabiskan waktu umurnya 28 tahun. Apa yang beliau lakukan? Melakukan riset, survei, akan dipublikasi dalam sebuah bukunya terhadap 100 tokoh terkemuka berpengaruh di dunia. Dari semenjak Adam itu ada sampai hidup beliau pada waktu itu. Alhasil hamba Allah orang Syi'lun ban Bandung, apa yang dituai, yang dihasilkan dari survei beliau 28 tahun risetnya, menuai hasil siapa ranking pertama yang dicetuskan sebagai orang berpengaruh dalam kehidupan peradaban manusia? Nabi Muhammad. Saat dideklarasikan oleh Michael Hart, ramai-ramai orang protes, banyak orang yang tidak setuju, disampaikan tidak boleh Muhammad itu ranking pertama. Bangun tegak Michael Hart, walaupun berbeda KTP agamanya, beliau membela. Tidak ada satu manusia pun yang wate geklaim draw sebagai nabi. Dideklarasikan agama Islam, disiarkan agama Islam, yang percaya hanya 4 orang: Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit. Cuma 4 orang, tetapi bukan sirna dan mundur, cikal bakal dari 4 orang yang percaya kepada dirinya, sampai ronyo agama Islam itu makin berkembang. Tidak ada orang yang bisa seperti itu, sehingga dicetuskan tidak ada yang mampu mematahkan statement dan argumen yang dikeluarkan oleh Michael Hart. Nabi Muhammad ranking pertama, setelahnya baru Newton, setelahnya baru Yesus. Maka kita simpulkan, hari ini saat ada orang di luar agama Islam melakukan survei 28 tahun, mereka menuai hasil Muhammad sebagai ranking pertama, sebagai orang yang berpengaruh dunia karena akhlaknya. Kenapa kita hari ini mengabaikan urgensitas akhlaknya? Maka sudah sampai masanya orang Syi'lun long drawn tawa dari Jumatnya. Kita lihat satu persatu di antara anak kita, adakah di antara mereka yang mempraktikkan akhlak mulia? Begitu juga pemimpin kita di masa yang akan datang. Siapa mereka yang kita pilih yang paling akrab dengan kriteria Nabi Muhammad? Waktu ada pegah lagi pegahan tu kali khilafah, minimal karakter dan kepribadiannya sama seperti, hampir mengikuti jejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jemaah sekalian.